Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya, dan dihikayatkan, anna Fudail bin Iyad, bahwasanya ada namanya Fudail bin Iyad, namanya Fudail bin Iyad, rahmatullahi alaih, semoga Allah merahmati Fudail bin Iyad. Siapa tuh Fudail bin Iyad? Karena dia tuh orang kita at-tariqi yang suka ngebegal di jalan. Dalam kurung berarti dia ini seorang perampok. Kita at-tariq namanya begal. Fudail bin Iyad itu seorang begal. Diceritakan wa kana yakhruju ila nahiyati marratin wa ila nahiyati marratin ukhra. Pada saat itu Fudail bin Iyad yakhruju keluar ila nahiyati marrah, mencari mangsa yang lain, mangsa yang dia suka rampok, wa ila nahiyati marratin ukhra, pergi dia nih ke desa-desa atau ke tempat-tempat biasanya tuh di jalanan yang dia suka begal. Kebiasaannya begitu, emang tukang begal. Ketika dia mencari mangsa, hatta kana yaqta'u tariq 'ala nasi, kemudian dia nih menemukan mangsanya di jalanan tuh. Wa kana dzatu lailatin, pada suatu malam, wa doa menaruh ni Fudail bin Iyad, nyender ra'sahu, kepada kepalanya, fi hijri gulamihi, di pangkuan pelayannya itu Fudail bin Iyad. Jadi pada suatu malam ketika dia menemukan mangsa yang akan dia rampok, dia kayak orang pura-pura ngaso, kepalanya ini ditaruh di pangkuan si pelayannya itu Fudail bin Iyad. Ketika dia taruh di pangkuannya, id zaharat qafilatun, dia lihat dari jauh ada segerombolan orang. Falamma danu minhu, ketika segerombolan itu ngelihat ada rombongan si Fudail bin Iyad, memang terkenal Fudail bin Iyad ini seorang perampok. Danu memanggillah, atau bahasa kita dia langsung ngomong, waqafu, dan tuh gerombolan yang pengen lewat, waqafu, berhenti. Ngelihat bin Iyad, Fudail bin Iyad, ngeri kali, wah berhenti dulu, ada Fudail bin Iyad, dia tuh seorang perampok. Tuh para yang segerombolan yang mau lewat tuh dia berhenti ketika dia ngelihat Fudail bin Iyad. Waqalu, dan berkatalah tuh para qafilah atau sekelompok orang yang mau lewat. Apa dia kata? Inna Fudailan hahuna, sesungguhnya Fudail bin Iyad ada di sini. Ma'a hasmihi, sama anak-anak buahnya, teman-teman Fudail bin Iyad. Fakaifa nasna'u, maka bagaimana yang harus kami lakukan? Tuh bingung. Dia lewat takut dirampok sama Fudail bin Iyad. Dia lihat dari jauh emang dia ada. Terus bagaimana? Fakaifa nasna'u, maka bagaimana yang harus kami lakukan? Kata tuh para qafilah, faqalat ta'ifatum minhum, maka berkatalah sebagian dari mereka tuh qafilah, ayo kita sama-sama bikin
kita mencar bahasa gitu. Kata Kopilah. Ayo sama-sama kita mencar. Wahum dan mereka semua Kopilah tuh salah satu nafarin bikin 3 kelompok. Bikin 3 kelompok dia nih Kopilah nih. Belum berani lewat karena ada Fudail bin Iyad. Kata satu Kopilah, An-Narmi, bahwasanya ketika kami akan memanah Fudail bin Iyad sahman dengan anak panah, in waqa'a mararna wa illa raja'na. Kata satu kelompok, kalau seandainya nanti anak panah ini kami lepaskan dari jauh terus mengenai Fudail bin Iyad, maka kami bisa lewat. Tetapi kalau anak panahnya itu kita lepaskan enggak kena Fudail bin Iyad, wa illa raja'na, dan kita mendingan balik aja deh gitu. Jadi dia, yuk kita bikin 3 kelompok terus kita panah dari jauh. Kalau seandainya kita panah dia kena, ya kita bisa lewat. Tapi kalau misalnya nggak kena, ya kita balik lagi aja dah daripada kita dirampok begitu. Kata si Kopilah. Faroma maka kemudian memanah nih siapa ahaduhum, salah satu dari kelompok yang dia bikin 3 tadi. Satu kelompok nyoba memanah. Wa qara'a, sambil manah itu sambil bacaan. Bacaannya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala. Apa yang dibaca ketika lagi memanah? Kata kelompok yang satu, yang pertama, alam yakni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi. Apa artinya alam yakni? Kata dia, apakah belum ada yang datang? Lilladzina, untuk orang-orang, amanu, untuk beriman, antakhsha'a, untuk tunduk. Apa yang tunduk? Qulubahum, hati-hati mereka. Mereka yang tadi tuh enggak ingat sama Allah, untuk apa? Lidzikrillahi, untuk ingat kepada Allah. Tuh dia sambil baca si kelompok pertama untuk memanah Fudail bin Iyad dengan kalimat Allah Ta'ala, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi. Ketika sudah dipanah, fasoha, maka berteriak siapa? Fudail. Itu Fudail teriak. Dipanah dari jauh dengan membacakan ayat tadi, teriak Fudail. Sihatan, teriaknya kenceng. Wakhara, dan kemudian tersungkur jatuh tuh Fudail bin Iyad, muksian, kemudian pingsan. Alaihi, dengan sebab dipanah tadi. Fazanna, maka menyangka siapa al-gulamu, pelayannya tuh Fudail bin Iyad. Ketika Fudail tahu-tahu jatuh, kemudian pingsan, berteriak. Nah, pelayannya ini nyangka annahu asabahu sahban. Si pelayannya Fudail bin Iyad menyangka terkenalah tuh Fudail bin Iyad dengan anak panah yang tadi ditembakin sama kelompok pertama. Faja'ala al-gulamu yatlubuhu fi jasadihi. Kemudian itu pelayan nyari-nyari mana dia nih anak panah, ngenain jasadnya atau ngenain badannya Fudail bin Iyad. Kok kagak ada, tapi Fudail bin Iyad dia bisa jatuh, kemudian dia bisa pingsan. Padahal tuh anak panah nggak ada di badannya Fudail bin Iyad. Falamma afaqa, maka kemudian Fudail bin Iyad ini tersadar.
Habis dia pingsan dia sadar. Qala mengatakan tuh Fudail bin Iyad, bangun dari sadarnya, kata Fudail bin Iyad, asabani, aku terkena sahmullahi, panahnya Allah. Tuh begitu. Jadi ketika berteriak terus kemudian jatuh, si pelayannya atau teman-temannya Fudail bin Iyad ini bingung, kok dia bisa jatuh, dia bisa pingsan, padahal pas diperiksa badannya nggak ada anak panah yang kena begitu. Ketika bangun Fudail bin Iyad dibilang, asabani sahmullahi, aku ini terkena panahnya Allah, bukan panahnya manusia yang fisiknya anak panah. Setelah itu aroma dan memanah siapa? Asani, kelompok kedua. Kan dibagi 3 kelompok. Kelompok kedua, sahman, yaitu melepaskan anak panah, wa qara'a, dan sambil membaca. Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, kelompok kedua sambil mana? Sambil baca. Apa yang dibaca? Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Artinya fafirru, segeralah kembali ilallahi, kepada Allah, inni, sesungguhnya aku, lakum, untuk kalian semua, minhu, dari Allah Ta'ala, nadhirun, sebuah peringatan, mubin, nun, yang nyata. Balik kepada Allah, sesungguhnya aku ini untuk kalian semua, minhu, dari Allah, toh sebuah peringatan yang benar-benar nyata. Ketika sambil mana? Sambil baca ayat itu, fasoha, maka berteriak lagi siapa? Fudail, si Fudail ini, sayhatan asyaddu minal ula, teriaknya lebih kencang dari yang pertama. Faja'ala al-gulamu yatlubuhu aidan, maka pelayan tadi, pelayannya si Fudail itu nyari-nyari kayak tadi tuh, mana dia anak panahnya yang nempel atau yang kena di badannya Fudail sampai dia berteriak, teriaknya lebih kencang dari teriakan pertama. Faqala, maka berkata tuh Fudail bin Iyad, ya gulam, hai pelayan, asabani, aku terkena sahmullahi ta'ala, panahnya Allah Ta'ala. Nggak ada anak panah yang nempel di badannya, nggak ada. Tapi dia berteriaknya gara-gara kena panahnya Allah, yaitu bacaan ayat Al-Quran yang tadi, fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Faroma, maka memanah siapa? Salisu, kelompok yang ketiga, yang terakhir. Wa qara'a, sembari baca juga Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala atau salah satu ayat Al-Quran. Apa yang dibaca? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Wa anibu, dan kembalilah, ila rabbikum, ke Tuhan kalian, wa aslimu, dan berserahlah kalian semua, lahu, kepada Allah Ta'ala, min qabli ayyatiyakumul azab, dari sebelum datangnya ke kalian semua itu sebuah azab, thumma la tunsarun, sampai tidak ada yang bisa nolongin kalian semua. Buru-buru dah balik kepada Allah Ta'ala, berpasrahlah, wa aslimu, pasrahin nama Allah sebelum kalian semua diazab. Ketika azab datang, thumma la tunsarun, enggak bakalan ada yang bisa nulungin kecuali Allah. Makanya kalau mau tobat, sebelum azab itu datang, tobat dulu gitu. Karena ketika azab itu datang, tobatnya udah susah.
nulunginnya. Pasoha maka berteriak siapa Fudail, si Fudail tuh panah yang ketiga yang dilemparkan dengan membacakan ayat tadi. Berteriak lagi si Fudail, sahadat asadu minal ula wasaniyati, lebih kenceng teriakannya dari yang pertama dan yang kedua. Faqala maka berkata ini Fudail ketika dia habis teriak ligulamihi kepada tuh pelayannya si Fudail wa hasmihi dan anak buahnya si Fudail, bilang begini si Fudail, irji'u kullakum, pergilah kalian semua, taubat kalian semua seluruhnya, hai pelayanku, hai anak buahku, fa inni maka sesungguhnya aku nadimun menyesal, alama atas perkara yang telah dilakukan, farata yaitu kezaliman, yaitu merampok, laqad dakhala fi qalbi, maka benar-benar sudah masuk di dalam hatiku, kata Fudail, apa itu khaufuhu, takutnya kepada Allah Ta'ala. Jadi habis kena yang ketiga, kemudian dia ngomong, udah dah, kepada anak buahnya, kepada pelayannya, yuk kita sama-sama tobat. Kita taubat aja, sesungguhnya aku menyesal dengan perbuatan aku yang suka ngerampok sama orang-orang. Aku udah terkena panahnya Allah Ta'ala, panah yang pertama, panah yang kedua, panah yang ketiga, dan panahnya langsung dari Allah Ta'ala. Kemudian dia kata, aku emang udah takut apa yang udah dia lakukan, karena penyesalannya udah masuk ke dalam hati Fudail bin Iyad. Fataraktu maka aku meninggalkan makuntu atas apa-apa yang telah dilakukan fihi di dalam tu perbuatan. Setelah dia nyesal begitu, wa tawajjahu nahwu Makkah, kemudian Fudail bin Iyad ini pergi ke Mekah. Ya, tapi kalau tadi ketika dia udah tobat, jadi sekelompok orang yang tadi pengen lewat yang bikin 3 golongan tuh akhirnya bisa lewat tanpa dirampok sama Fudail bin Iyad. Karena Fudail bin Iyad udah tobat, udah nggak mau ngerampok lagi. Jadi gerombolan yang tadi manah 1, 2, 3 tuh itu jadi bisa lewat. Kemudian kisah selanjutnya yaitu ketika Fudail bin Iyad ini tobat, wa tawajjahu nahwu Makkah, dia pergi ke arah Mekah. Udah tobat terus pergi ke Mekah. Fudail bin Iyad hatta balago, sampai-sampai nyampe nih Fudail bin Iyad di Mekah, di qalbin min Nahrawan, dekat Nahrawan namanya. Ketika posisinya di dekat Nahrawan, fastaqbalhu Harunur Rasyid, maka menemui nih Harun ar-Rasyid kepada si Fudail. Jadi ketika si Fudail udah sampai Mekah, disamperin nih sama Harun ar-Rasyid. Faqala maka berkata tuh Harun ar-Rasyid, dibilang begini, Harun Rasyid bilang, ya Fudail, hai Fudail, ini sesungguhnya aku, kata Harun ar-Rasyid, ra'aitu inni ra'aita, sesungguhnya aku melihat engkau, fil manami, di dalam sebuah mimpi, ka'anna munadiya yunadi, bahwasanya memanggil-manggil dengan panggilan yang sering, bi'a'la sautihi, dengan suaranya yang keras, yaqulu, pada mengatakan tu ahli langit, inna Fudailan, sesungguhnya si Fudail, khafa, sudah takut, Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, wakhtara, dan memilih tu Fudail bin Iyad, khidmatahu, atas menjadi khidmahnya kepada Allah, fa'ajibuhu, maka diterimalah Fudail bin Iyad atas tobat-tobatnya. Ketika
Harun ar-Rasyid bilang begitu, fasoha maka berteriak siapa Fudail bin Iyad sayhatan dengan teriakan yang kencang. Waqala mengatakanlah Fudail bin Iyad habis dengar ceritaan Harun ar-Rasyid bahwasanya penduduk langit itu manggil-manggil berteriak-teriak sesungguhnya Fudail ini udah takut sama Allah, Fudail ini udah tobat, terus kemudian diterima tobatnya sama Allah Ta'ala. Fudail berteriak, Ilahi Tuhanku, bikaramika dengan kemuliaan engkau Allah, wa kibriyaika dan kebesaran engkau Allah, tahubbu abdan engkau mencintai abdan kepada hamba, mudniban yang penuh dosa, kana haraban yang telah jauh minka dari engkau Allah, mundu arba'ina sanah selama 40 tahun. Tu Fudail bin Iyad melakukan dosa tapi Allah masih terima taubatnya Fudail bin Iyad. Itu luar biasa. Makanya apa nih hikmahnya buat kita? Allah itu maha pemberi rahmat, Allah maha pemberi jalan buat kita semua. Allah maha menerima orang-orang yang tobat. Selama lagi nafas kita masih ada, terakhirnya di tenggorokan, maka jangan henti-hentinya kalau kita selalu istighfar sama Allah, memohon ampun. Yang paling utama tuh, yang paling kita kudu ingat, yaitu kembali sama Allah Ta'ala, yaitu tobat. Apa nih tobat nih? Ya, mengakui segala dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, terus jangan ulangin lagi begitu. Itu namanya tobat. Berubah. Oh dulu mah saya bandel, sekarang mah ya Allah saya tobat, saya nggak mau bandel lagi. Ya Allah kasih jalan buat saya untuk ibadahnya enteng. So, Allah maha penerima tobat selagi benar-benar si hambanya ini tobat kepada Allah Ta'ala, dan Allah sangat mencintai ketika hamba itu mau balik kepada Allah Ta'ala. Nah ini ceritaannya, Fudail seorang perampok, seorang begal. Dia udah melakukan dosanya ini kurang lebih sekitar 40 tahun tuh, 40 tahun, tapi ada kesempatan buat tobat, ditegur sama Allah Ta'ala, dikasih jalan untuk tobatnya dengan ketemu ama yang dia mau begal, tapi dibacain ayat tadi, kemudian dia benar-benar nyesel atas perbuatannya, maka Allah menerima tobatnya. Pun apalagi kita bukan seorang perampok ya, bukan seorang perampok, sependosa begitu aja masih diterima sama Allah Ta'ala ya. Kita banyak dosa, jangan ngerasa nggak punya dosa. Dosa kita luar biasa banyaknya, jangan henti-hentinya kita tobat sama Allah, kita ingat dosa-dosa kita, selalu berdoa dikasih keentengan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala urusan-urusan ibadah kita dikasih kemudahan, segala urusan-urusan di dunia kita juga dikasih kelancaran, dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita usahain, urusan dunia kita usaha, dari usaha atau dari kerjanya, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, yang bermanfaat. Ilmu yang kita cari dikit-dikit, mudah-mudahan jadi bukit dan bermanfaat untuk kita, untuk regenerasi kita, anak-anak kita juga. Mudah-mudahan juga almarhum serta almarhumah yang telah mendahului kita senang, orang terutama orang tua kita melihat anaknya menjadi anak yang soleh maupun soleha. Syaratnya ngedoain dia, da'ulahu, mendoakan kepada orang tuanya yang meninggal. Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan itu semua. Al-Fatihah.